Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, teknisi gentayangan. Nah, kita di sini mengerjakan HP Xiaomi Redmi 5 Plus dengan seri MEE7 ya. Itu pertanda HP distributor made by China. Nah, di sini kasusnya handphonenya recovery mode. Coba kita pastikan volume atas bawah serta tombol power masih berfungsi dengan baik, dan ini kemungkinan besar kerusakan tidak berada di daerah atau wilayah hardware. Ini kerusakan masih dimaksimalkan di software karena memang penyakit handphone yang seri MEE7 penyakitnya seperti ini. Nah, coba kita biarkan dulu, kita lihat pergerakan dari si HP-nya. Dia keluar logo Mi, kemudian loading Android di bawah, logo Mi lagi, loading Android di bawah, logo Mi lagi, loading Android di bawah. Begitulah sampai dia start di recovery. Nah, ini bisa berlangsung sampai 15 menit. Loading Mi, kemudian Android, atau dengan sebutan akrabnya ini Mi Pad ya. Kita lihat. Nah, kembali seperti itu lagi. Jikapun dia mau menampil ke display, dia langsung start recovery. Nah, ini sudah kita simpulkan ini rusak di wilayah software atau program dengan membutuhkan file khusus untuk si HP ini. Nah, bisa juga dengan cara kita flashing pakai ROM Cina, kemudian kita UBL, kemudian kita flash dengan ROM global. Itulah adalah cara ofisialnya. Jadi kita flash pakai ROM Cina, kemudian si HP kita UBL, kemudian kita flashing lagi file globalnya. Nah, namun itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya, karena proses request UBL-nya bisa sampai berminggu-minggu. Nah, di sini kita sediakan filenya, file racikan yang bisa membypass stuk ini. Oke. Jadi sudah kita simpulkan karena tombol volume atas dan volume bawah tadi berfungsi dengan baik. Jadi si HP ini tidak ada masalah dengan jalur volume ataupun hardware ya. Jadi stuck recovery-nya murni karena software-nya. Nah, sudah kita tunggu tadi sekitar 3 menit, namun tidak ada perubahan ya. Hanya logo Mi, loading Android, logo Mi, loading Android, dan restart lagi. Oke. Lanjut kita gaskan. Nah, oke, langsung saja kita lakukan proses flashingnya. Kita matikan HP-nya, kita cabut baterainya ya. Kita melakukan flashingnya lewat mode 9008 atau EDL mode ya. Kita koneksikan dulu 9008 si HP ini dengan cara mensortkan titik test point-nya dengan pinset, kemudian kita masukin USB-nya atau kabel datanya. Nah, titik test point-nya di dekat soket LCD ya, yang di sebelah kiri soket. Nah, sebelum kita masukkan kabelnya, kita shotkan test point-nya, kemudian colokin USB-nya. Nah, sampai port di box UB terlihat 9008. Nah, di situ sudah terkoneksi ya. Lanjut kita masukkan filenya. Kita ambil filenya yang untuk bagian 1. Nah, di situ filenya kita flash pertama file 1. Kita masukkan Firehose,
raw program yang copy ya, raw program copy. Kemudian kita masukkan patch 0-nya. Nah, setelah kita masukkan patch 0-nya, kemudian kita klik flash, kita tunggu sampai selesai. Nah, di sebagian handphone dengan menggunakan file ini saja ada yang sudah berhasil. Tapi untuk si HP ini dia tidak berhasil ya. Dia tetap juga loading MiPad. Nah, jadi untuk proses yang seperti ini, jika dia masih terjadi kegagalan juga, restart me, maka kita lanjut ke step proses pemflashingan file keduanya ya. Namun di sini coba kita tunggu dulu sampai proses flashing ini selesai. Nah, di sini kita percepat ya. Durasi kita kali 2 agar mempersingkat waktu rekornya. Sudah kita perhatikan secara seksama, namun si HP ini masih tetap seperti semula. Nah, kita lakukan test point kembali. Kita masukkan file yang kedua ya. Seperti step pertama hanya ini file yang kedua. Nah, file bisa di-download gratis di kolom deskripsi ya. Gunakan file ini dengan bijak agar menjadi berkah bagi kita semua. Nah, coba kita lihat. Sepertinya sudah ada perubahan, dia langsung logo charging ya. Coba tes, kita nyalakan. Apakah ini membuahkan hasil agar kita semua down. Nah, di situ belum ada restart. Kita perhatikan logo Mi dan Android-nya masih berjalan tanpa ada proses restart. Nah, ini bisa dikatakan ini sudah menuju keberhasilan ya, karena ada perbedaan dengan loading Mi pertama kali tadi handphone masuk ya. Namun di sini loading Mi-nya berjalan. Kita tunggu sampai dia startup nampil ke menu normal. Kita perhatikan terus. Kalau yang pertama tadi begitu Mi restart, keluar Android tapi ada gambar Android hijau di atas. Kemudian restart Android, balik lagi ke Mi, restart lagi Android, balik lagi ke Mi. Namun di sini dia belum ada restart ya. Sudah kita tunggu sekitar 30 menitan. Kemungkinan besar ini berhasil ya, Di situ jelas sudah kelihatan MIUI 9. Coba kita geser-geser terus sampai dia nampil ke menu normalnya. Kita step terus pengaturan, kita next. Setup di situ sudah komplit. Nah, untuk pengerjaan handphone ini yang backdoornya ada ME7 atau MMT, itu memang sedikit lebih susah ya. Kadang harus dengan kedua file tersebut baru dia bisa nampil ke menu. Nah, di situ kita perhatikan si handphone ini sudah menuju ke tampilan menu utamanya. Oke, coba kita cek apakah semuanya masih ada ya, terutama di baseband, email dan lain-lain. Dari situ
Masih ya, tetap normal dengan file global. Coba kita cek email. Nah, mantap jiwa, mempesona. Hehehe.